Alright, welcome back. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali hadir ya, Crypto Daily Indonesia, YouTube Crypto Daily Indonesia kembali menyampaikan kepada Anda semua berita terbaru apa yang cukup penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda ya di industri ini. Walaupun kami baru lagi hadir ya setelah kurang lebih 8 hari off ya di YouTube ya, tetapi kami selalu aktif. Sering aktif di Twitter, di grup Telegram teman-teman. Kalian pantau saja di sana ya jika kalian ingin mendapat informasi-informasi terbaru tentang meme coin, tentang proyek-proyek yang berpotensi ya bisa big pump teman-teman ya 100 kali, 10 kali dan bahkan 1000 kali kalian wajib ya bergabung, diikuti kami di Twitter dan juga gabung di Telegram channel ya, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kembali saya akan berbicara, kembali saya akan menyampaikan satu informasi tentang ETF Bitcoin Spot ya, karena beberapa hari terakhir ini saya pantau itu ya banyak berita internasional ya, pemberitaan kripto internasional itu memberitakan tentang ETF Bitcoin Spot ini. Ini masih menjadi bahan gorengan teman-teman, dan bahkan 1-2 hari yang lalu itu Bitcoin kembali terkena penurunan yang sangat dahsyat ya, dan bahkan di sana ada yang terkena likuidasi sangat besar ya, ratusan juta dolar terlikuidasi pada saat itu ya, ketika muncul rumor, muncul berita bahwa SEC akan kembali menunda persetujuan ETF Bitcoin Spot di Januari ini. Itu hanya rumor, dan bahkan di kesempatan kali ini saya mendapat lagi informasi ada analis daripada Bloomberg ya, itu menginformasikan bahwa persetujuan ETF Bitcoin Spot ini sudah dekat, seperti itu. Makanya ini masih menjadi bahan gorengan ketika ada berita kurang bagus tentang ETF, artinya di sini ETF Bitcoin Spot akan ditunda, maka Bitcoin akan turun. Nah, ketika muncul lagi informasi bahwa ETF Bitcoin Spot akan segera disetujui, Bitcoin akan naik lagi. Maka ini penting untuk kita ketahui bagi Anda seorang trader, bagi Anda siapapun itu ya yang terjun di industri kripto, yang berminat ya, yang tertarik menghasilkan duit di kripto, maka teman-teman pantau video ini ya, ikuti semua kami di sosial media. Baik, langsung saja ya, kita mengupdate dulu ya, memperbarui, kita melihat kembali. Saya tunjukkan kembali kepada Anda update daripada CMC ya, global market cap-nya bagaimana performanya. Nah, di sini performa daripada global market cap, nah di sini sedikit naik 1,65%, di atas 1,67 triliun US dollar. Dan kemudian kita pantau juga si Bitcoin-nya ini. Nah, Bitcoin kembali berada di atas 44.000 per video ini dibuat ya, kenaikan 2% lebih. Nah, kemudian menyusul Ethereum di atas 2.200 US dollar per ETH-nya, di atas 1,7% ya, persentase kenaikan dalam 24 jam. Nah, kemudian menyusul ada BNB. Nah, BNB di sini kurang lebih sideways saja ya, datar saja di sini 24 jam di kisar 0,37%, sedikit turun. Kemudian Solana mengalami kenaikan di 3,49% di harga 102 US dollar per Solananya. Nah, XRP juga datar saja ya, di sini kalian lihat langsung ya. Untuk Cardano sedikit turun 1,3%, Avalanche sedikit naik 1,6%, kemudian Dogecoin naik 1,5%, dan beberapa altcoins lain ya. Dalam 24 jam terakhir ini bisa dikatakan ada yang sideways, ada yang mengalami kenaikan, dan juga ada yang mengalami penurunan. Dan kemudian di video kali ini saya akan tunjukkan juga kepada Anda informasi terbaru dari Fear and Greed Index-nya untuk Bitcoin. Nah, Fear and Greed Index terakhir kami update itu kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini kembali saya akan menginformasikan, menyampaikan, menunjukkan kepada Anda bagaimana performa dari Bitcoin kalau kita melihat dari sudut pandang kacamata daripada Fear and Greed Index. Nah, di sini Fear and Greed Index berada pada level 72 ya. Kalau kita melihat cukup bagus ya untuk Fear and Greed Index daripada Bitcoin ini, berada di level 72 dalam posisi greed saat ini. Dan kalau kita lihat historicalnya, nah di sini hari ini di level 72 dalam keadaan greed ya, cukup bagus ya dalam 1 bulan terakhir. Kemudian juga kemarin yesterday ya 68, level 68 dalam keadaan greed juga. Kemudian juga minggu lalu di level 65 dalam keadaan greed juga. Kemudian di bulan lalu ya, last month itu di level 72 dalam keadaan greed juga. Artinya apa kalau kita melihat sini? Performa Bitcoin sangat bagus dalam 1 bulan terakhir ini kalau kita lihat sudut pandang kacamata dari
daripada Fear and Greed Index. Baik, tanpa berlama-lama, seperti apa yang saya katakan tadi, saya akan tunjukkan ada beberapa analis. Ada satu analis kripto dari analis Bloomberg, teman-teman, memprediksi tentang ETF Bitcoin Spot sedikit lagi, kata dia, akan di-approve seperti itu. Nah, langsung saya tunjukkan kepada Anda bahwa analis senior Bloomberg mengatakan persetujuan ETF Bitcoin Spot itu sudah dekat. Nah, ketika muncul berita ini di beberapa jam yang lalu, itu Bitcoin yang tadinya turun, nah itu langsung sedikit secara perlahan merangkak naik lagi akibat berita, akibat rumor yang beredar. Jadi memang erat kaitannya, sangat erat kaitannya, teman-teman. Kenaikan dan penurunan Bitcoin itu ya sangat erat kaitannya dengan berita-berita seperti ini. Apalagi ini ETF Bitcoin Spot loh, ya. Ini belum disetujui, teman-teman. So ini masih menjadi bahan gorengan daripada daripada paus itu. Seperti itu ya. Kemudian juga bisa jadi ini permainan daripada institusional, permainan daripada pemerintah. Ini kita bukan bukan seuzon, tetapi ini bisa saja terjadi, teman-teman semua, kemungkinan seperti itu. Eric Balchunas, analis ETF senior di Bloomberg, ya, mengatakan bahwa kita semakin dekat dengan persetujuan resmi ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat. Balchunas mengatakan bahwa SEC memberikan komentar akhir mereka kepada penerbit atas permohonan mereka dan beberapa pelamar yang menyerahkan, artinya ini menyerahkan dokumen ya, proposal mereka ya. Terakhir mereka setelah memberikan komentar. Next up ya, tidak jelas pemohon ETF mana yang akan menjadi orang pertama. Artinya ini belum ada kejelasan ya daripada pemohon ETF pertama yang akan disetujui siapa mereka. Apakah BlackRock, apakah Fidelity, apakah Grayscale, apakah VanEck, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu pasti ya ETF mana yang akan disetujui, teman-teman semua. Yang mendapatkan persetujuan ETF mereka karena banyak emiten yang mencari persetujuan manajer investasi aset seperti, nah di sini ya, Fidelity, BlackRock, dan Grayscale termaksud di antara pelamar ETF Bitcoin Spot. Selain itu, banyak pemohon telah mulai menyerahkan pendaftaran sekuritas mereka ke SEC. Memperingatkan investor bahwa persetujuan pertama mungkin sudah dekat. Ini masih menerka-nerka, teman-teman, masih meraba-raba ya. Belum diketahui pastinya apakah memang ini ETF ini akan di-approve di bulan Januari ini atau seperti apa. Next, analis senior ETF ya lebih lanjut mengklarifikasi bahwa hal ini belum menandakan adanya persetujuan. Namun, ini adalah pertanda baik lainnya dalam serangkaian indikator bahwa SEC akan pada kenyataannya menyetujui ETF Bitcoin Spot ETF Bitcoin Spot pertama di Q1 ya, di kuartal 1 2024, hanya beberapa jam sebelum postingan X Balchunas ya, investor dan pembawa acara podcast ya, Open Book Antonis Kremachi ya, memposting ini adalah selesai ya. Postingan itu dia katakan ini adalah selesai di akun X-nya atau Twitter-nya. Hal ini mendorong investor Bitcoin untuk percaya bahwa dia merujuk langsung pada persetujuan atau pada tinjauan SEC terhadap aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda. Intinya di berita ini, teman-teman, bahwa salah satu analis Bloomberg ini itu memperkirakan bahwa ETF Bitcoin Spot ya sudah dekat ya akan disetujuinya. Seperti itu. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah memang betul? Apakah memang SEC ini daripada Gary Gensler ketua SEC akan approve ya, akan setujui, akan menyetujui ETF Bitcoin Spot di bulan Januari ini atau seperti apa? Dan bahkan menurut Anda bagaimana? Bahkan mungkin apakah memang akan menundanya lagi sampai di kuartal 2 2024? Coba kalian tulis opini Anda di kolom komentar. Saya pikir cukup sekian dulu ya video kali ini. Nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya. Pastikan diri kalian ya yang tertarik ya, bagi Anda tertarik menghasilkan duit di kripto ya, untuk mengikuti semua sosial media kami dari Twitter, YouTube, Telegram, Facebook juga ada ya, walaupun jarang memposting di sana. Artinya kami memiliki sosial media tersebut. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Dengan Sofyan di sini ya. See you tomorrow my friend. Bye bye.